Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dure Tambas Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga di hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga. Di video kali ini saya ingin kembali berbagi mengenai bagaimana cara merakit UPS DC sederhana, dan kebetulan saya juga lagi ada pesanan nih teman-teman dari salah satu klien saya di daerah Sumatera Barat ya, yaitu di daerah Bukit Tinggi. Dan kebetulan juga UPS yang dipesannya itu adalah UPS indoor. Jadi sekali bikin saya dua nih teman-teman, cuman yang saya videokan kali ini cuman satu aja. Untuk boxnya sendiri saya masih menggunakan box panel indoor ya, dengan ukuran 40 x 30 x 20 cm untuk tingginya. Nah, box ini saya senangnya karena platnya lumayan tebal nih teman-teman, sekitar 0,8 mm. Belum juga kuncinya lumayan kuat, dan kalau kena cipratan air dikit itu dia nggak gampang rembes, beda dengan box-box yang lainnya. Untuk box indoor ini murah, harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan. Perbedaan dengan box outdoor itu cuman di topi sama dari tutupnya aja nih teman-teman nih. Nah, untuk UPS ini rencananya akan dilengkapi sama 4 output nih. Yang pertama 5 volt, 12 volt, 24 volt, yang kemudian yang terakhir adalah 48 volt. Untuk modul 48 voltnya di sini saya menggunakan modul step up 1200 watt yang lumayan besar. Nah, untuk modul 48 volt ini yang saya senangnya itu karena dia sudah dilengkapi dengan pengaturan CC ya, atau constant current. Jadi bukan hanya constant voltage aja atau pengaturan tegangan, melainkan bisa juga untuk mengatur arus ya teman-teman. Sedangkan untuk modul 24 voltnya klien kita tidak memerlukan beban yang begitu besar. Jadi di sini saya menggunakan step up dengan kapasitas 150 watt. Saya pikir itu udah sangat cukup untuk nge-handle beberapa perangkat ya teman-teman ya. Kelebihan dari modul ini harganya cukup terjangkau, hanya sekitar 25.000 sampai 35.000. Juga dilengkapi oleh 2 buah MOSFET ya, dan dilengkapi oleh 2 buah heatsink atau pendingin yang lumayan besar. Namun kekurangan dari modul ini adalah modul ini belum dilengkapi oleh pengaturan arus atau constant current nih teman-teman, sehingga kita hanya bisa mengatur tegangannya aja. Tapi kalau untuk output 24 volt kali ini, karena bebannya juga nggak terlalu besar, saya pikir worth it lah menggunakan modul dengan harga segini, tapi kualitasnya juga lumayan powerful. Untuk modul 12 voltnya di sini saya menggunakan step up down. Jadi di sini saya nggak menggunakan step down ya teman-teman. Jadi salah banget kalau teman-teman bikin UPS DC menggunakan step down. Kenapa? Karena jika teman-teman menggunakan step down dan jika akinya drop ataupun tegangannya berkurang, maka output dari 12 voltnya juga akan ikut berkurang. Makanya di sini saya menggunakan step up down. Jadi tegangan berapapun inputnya, outputnya tetap sesuai dengan apa yang kita setting. Kalau kita setting 12 volt ya dia juga keluar 12 volt. Untuk modul ini yang saya senang juga itu karena sudah dilengkapi oleh 2 buah FET yang lumayan besar, juga dilengkapi oleh 2 buah pendingin dan pengaturan arus serta pengaturan tegangan ya teman-teman ya. Jadi memang modul kecil ini lumayan powerful. Harganya juga lumayan mahal, harganya sekitar 80.000 sampai 105.000 ya, tergantung teman-teman belinya di mana. Untuk datasheetnya sendiri, modul ini bisa mengeluarkan arus sampai 10 ampere dengan tegangan maksimum 30 volt. Lumayan ya teman-teman ya. Jadi dengan modul kecil ini, kalau saya hitung sih dia bisa mengeluarkan total daya itu sekitar 300 watt ya, mungkin ya teman-teman ya, secara hitungan. Cuman dalam prakteknya saya belum pernah coba. Untuk output 5 voltnya di sini saya menggunakan step down 8 ampere
yang sudah dilengkapi oleh constant current dan constant voltage. Enaknya modul ini gampang banget disettingnya dan harganya juga cukup murah, harganya sekitar 40 sampai 50 ribuan. Sedangkan untuk SCC-nya seperti biasa di sini saya menggunakan SCC sejuta umat ya teman-teman, yang sudah dimodifikasi tentunya. Fatnya udah dimodifikasi. Nah, untuk teman-teman yang belum jelas bagaimana cara memodifikasinya, bisa langsung cek video saya sebelumnya. Dan mohon maaf saya tidak menerima pesanan modifikasi lagi karena jujur aja pekerjaan saya sudah sangat overload. Untuk power supply-nya di sini saya menggunakan power supply 12 volt 30 ampere. Kenapa saya menggunakan power supply 12 volt 30 ampere? Karena dengan efisiensi power supply sekarang paling kita hanya mendapatkan realnya itu sekitar 21 amperan, 8 ampere atau 9 ampere itu dianggap loss atau hilang ya teman-teman ya. Makanya saya menggunakan power supply yang sekaligus besar aja. Dan kenapa saya nggak menggunakan power supply 40 atau 50 ampere? Jika teman-teman ingin menggunakan arus yang besar dengan 12 volt, saya pikir itu tidak efisien ya. Lebih baik teman-teman menggunakan power supply 24 volt dengan arus 20 ampere dibandingkan dengan teman-teman menggunakan power supply 12 volt dengan arus 40 ampere. Dan untuk indikatornya di sini saya menggunakan voltmeter dengan tegangan maksimum 100 volt yang dilengkapi oleh 3 buah kabel. Jadi satu kabel negatif, satu kabel positif untuk pembacaan tegangan, dan satu kabel lagi positif untuk menghidupkan voltmeternya sendiri. Oke, setelah semua bahan tersedia, yang pertama kita susun dulu modul-modulnya di dalam box biar bisa rapi. Nah, di sini kebetulan ducting saya habis, jadi saya tidak menggunakan ducting nih teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ducting biar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Setelah modul-modulnya disusun rapi, nah teman-teman tandai untuk baut-bautnya, dan karena ini juga akan kita kirim jauh nih lumayan ke daerah Sumatera Barat. Jadi saya di sini tidak menggunakan double tip ataupun lem. Saya permanenkan aja modulnya di plat biar tidak ada kendala saat pengiriman, karena ya teman-teman tahu sendiri ya, kalau pengiriman itu kan suka digujra-gajrug. Jadi resiko untuk copot itu besar kalau misalnya kita hanya menggunakan lem ataupun double tip ya. Hanya di sini saya menggunakan full baut nih teman-teman nih. Setelah lubang bautnya sudah diukur, lubangin lubang baut itu dengan menggunakan bor 3 mili, karena di sini baut yang saya pakai itu rata-rata 3 mili. Jangan lupa untuk membersihkan sisi-sisi lubang ya dengan menggunakan amplas ataupun bor piramid. Kalau enggak nyucuk biasanya atau suka meninggalkan bekas tajam-tajam, jadi bahaya tuh teman-teman. Lubangi juga dudukan voltmeter di pintu casingnya biar teman-teman gampang dalam pemasangannya. Nah, di sini saya menggunakan gurinda teman-teman untuk melobangi voltmeter tersebut. Jangan lupa dirapikan sisi-sisinya karena sisa-sisa dari plat besi ini lumayan tajam. Sedangkan untuk outputnya di sini saya menggunakan terminal blok 25 ampere untuk jalur masuknya, dan untuk jalur outputnya di sini saya menggunakan terminal blok dengan arus maksimum 15 ampere. Nah, jika semuanya selesai, kita tes dulu apakah ini berfungsi dengan baik atau enggak. Untuk pembacaan arusnya, untuk pengisian akinya juga kita tes dulu. Jangan lupa power supply-nya di set di 13,8 volt, karena cut off-nya akan kita buat di 13,8 volt.
Jadi walaupun SCC-nya itu ngeblong, power supply-nya sudah melimit 13,8 volt, jadi akinya tidak mungkin overcharge. Kebanyakan teman-teman salah kaprah di sini, penggunaan power supply-nya dibuat 14,4 volt sehingga overcharge kalau teman-teman menggunakan controller yang murah. Tapi kalau teman-teman menggunakan controller berjenis MPPT, ya langsung setting aja di MPPT-nya. Cut off-nya teman-teman buat 13,8 volt. Oke teman-teman, ini merupakan penampakan dari UPS yang udah semi jadi nih. Ini modelnya gini teman-teman. Jadi di pinggir sebelah kiri itu ada power supply 12 volt 30 ampere, dan untuk modul-modulnya di sebelah kanan atas itu ini adalah modul step up 1200 watt. Terus yang ini adalah modul step down. Ini yang di tengahnya ini adalah modul step up down, dan yang di pinggirnya ini adalah modul step up 150 watt. Sedangkan untuk SCC-nya di sini saya menggunakan SCC sejuta umat ya. SCC Sibiru dengan tipe PWM, mempunyai daya charge 20 ampere. Nah, kelebihan dari SCC ini sebenarnya dia lebih mudah dikonfig ya teman-teman ya. Untuk cara modifikasi atau konfignya teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, bagaimana cara untuk memodifikasi solar charge control. Lanjut untuk terminal bloknya seperti ini. Untuk terminal bloknya saya pakai yang 25 ampere untuk mencegah overheat. Sedangkan untuk terminal blok outputnya ini saya gunakan yang 15 ampere nih teman-teman. Untuk kabelnya, ini banyak teman-teman yang tanya ya. Untuk kabelnya sendiri di sini saya menggunakan kabel dengan tipe AWG dengan diameter 1,5 mili nih. Untuk kabelnya saya menggunakan 1,5 mili. Sedangkan untuk kabel aki itu saya menggunakan kabel dengan diameter 3 mm. Masih kebetulan lagi habis ya kabelnya. Sedangkan untuk outputnya karena memang outputnya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan kabel dengan diameter 0,75 sampai 1 mm. Jadi penampakannya seperti ini guys. Ini adalah penampakan UPS yang udah jadi ya. Ya alhamdulillah berfungsi dengan normal dan tidak ada kurang satu apapun juga. Untuk pengetesan biasanya kita memakan waktu 1 hari atau 1 malam ya, biar tidak ada masalah saat UPS ini ada di tangan customer. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan like-nya. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan cuci baju 2 safel. Saya Duri Thomas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.